Halo semua, selamat datang di No Signal. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Boboiboy bersama teman-temannya yang berjudul Boboiboy Musim 2. Yap, ini adalah season kedua dari season pertamanya yang telah saya upload. Nah, bagi kalian yang belum nonton, bisa cek aja link yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi cerita ini melanjutkan season sebelumnya yang dimana Boboiboy pulang kampung. Tapi ternyata di akhir seasonnya kita bisa lihat kalau Boboiboy pindah sekolah dan bersekolah di tempat yang sama dengan teman-teman supernya. Jadi apa aja ya yang akan dihadapi Boboiboy musim ini? Maka dari itu kita akan langsung saja ceritakan dan inilah Boboiboy musim 2. Scene dimulai oleh alien seperti Adudu yang membeli pesawat angkasanya Adudu dari Bagogo. Kemudian, scene pun pindah ke sekolah yang perlihatkan Yaya, Jing, dan Gopal merasa heran ke murid baru yang baru pindah 6 bulan lalu tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Saat guru datang, mereka pun kaget ternyata guru membawakan murid baru, yaitu Boboiboy, yang menggunakan seragam lamanya Toabah. Nah, selesai sekolah, mereka kumpul di warung Toabah dan mengetahui kalau Boboiboy sekarang sudah pindah dan akan tinggal bareng Toabah. Habis itu, ada laki-laki judes di sekolah itu yang mengintip mereka. Ochobot pun ngeh dan ketika melihat dia, Ochobot malah pingsan. Dan ternyata Ochobot bukan pertama kalinya saat itu pingsan, tapi sebelumnya juga udah pernah pingsan. Habis itu, si Prop juga mengetahui kalau Boboiboy udah kembali lagi dan memberitahunya ke Adudu. Tapi Adudu malah senang dengan itu. Besoknya, Boboiboy dan Gopal datang awal ke sekolah. Terus Gopal bercerita soal jalan gang tercepat ke sekolah, yang ternyata di gang tersebut ada rumah hantu. Gopal melihat kucing hantu yang semakin membesar, tapi Boboiboy mengabaikan ceritanya. Habis itu mereka juga kaget, ternyata Papa Zola sekarang jadi guru mereka. Pas pulang sekolah, Boboiboy ingin membuktikan kalau yang dikatakan Gopal tuh bohong. Dan dia emang gak nemuin apa-apa di sana. Setelah itu, Boboiboy nanya ke Toabah tentang rumah hantu yang ada di gang itu. Dan Toabah gak tahu apa-apa. Tapi Bapak Gopal malah tahu dan bercerita berjam-jam tentang rumah itu. Habis itu si Gopal baru datang karena milih jalan muter dari gang. Habis itu, Boboiboy ngajak Gopal buat ngecek aja tuh rumah hantunya nanti. Si Prop juga ngedenger percakapan mereka dan ngasih tahu ke Adudu soal hantu untuk diajak kerjasama. Adudu pun setuju. Jadi akhirnya mereka pergi ke rumah hantu itu. Namun mereka ketakutan dengan suara-suara aneh di sana yang membuat mereka bersembunyi. Tapi ternyata secara bersamaan itu adalah Boboiboy yang membuat suara keras, sedangkan Gopal ingin merekam hantu itu. Nah, pokoknya mereka tiba-tiba ketemu deh sama Adudu dan Prob yang menyangka bahwa mereka lah hantunya. Tapi kemudian mereka terpental keluar oleh bayangan. Yang ternyata orang yang mengendalikan bayangan itu bernama Feng, yaitu si murid judes itu. Dan Feng kemudian mengeluarkan harimau bayangnya untuk menyerang Adudu dan Prob. Kemudian ketika kalah, dia ingin menyerang Boboiboy juga dengan alasan Feng itu iri dengan orang lain menganggap Boboiboy itu lebih hebat daripada Feng. Akhirnya mereka pun bertarung. Tapi di sela pertarungan, Feng pergi meninggalkan mereka karena matahari akan terbenam. Di tempat lain, alien baru itu masuk ke pesawat Adudu dan menemukan data tentang coklat dan bumi. Di sekolah, Boboiboy dan Feng saat bertemu akan berkelahi nih. Nah, namun ditengahi oleh Yaya karena dia itu ketua kelas kan. Habis itu mereka pun masuk pelajaran olahraga yang dimana olahraga itu adalah membawa telur pakai sendok. Karena dirasa kayak anak kecil, Papa Zola pun membuat pertandingan antara Boboiboy dan Feng dengan hadiah penggaris miliknya jika menang. Mereka akhirnya berlomba. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Bukan mereka yang menang, tapi malah Papa Zola yang menang. Kampret emang. Tapi Feng tetap ingin melawan Boboiboy karena dia kesal dengan perilaku Boboiboy yang mengecewakan Feng. Jadi karena ingin gelut, Papa Zola menyarankan untuk pertandingan bola aja antara tim Boboiboy dan Feng. Jadi timnya bebas aja, bisa siapa aja. Mereka pun setuju. Prop yang dengan itu pun ngasih tahu ke Adudu bahwa Boboiboy akan main bola. Jadinya dengan itu, Adudu punya rencana buat kalahkan Boboiboy. Boboiboy pun ngajak Gopal, Yaya, Jing, dan Iwan untuk jadi timnya. Nah, saat hari H, ternyata Feng memiliki tim berisikan Adudu, Prob, dan 2 robotnya Adudu. Ternyata Feng menerima bantuan dari Adudu untuk kerjasama. Ternyata juga Papa Zola yang jadi wasit. Yang dimana ada aturan kalau mereka gak boleh curang dan pakai kekuatan. Permainan pun dimulai.
Boboiboy di awal pertandingan dapat menang 2-0 dari Adudu. Namun berkat semua tipuan dan kecurangan Adudu dan Prob, Ying dan Yaya harus dikeluarkan dari pertandingan. Jadinya mereka tinggal bertiga, dan Papa Zola pun pingsan karena Yaya gak sengaja menendang Papa Zola. Dari situlah mereka semua langsung melakukan permainan curang dan pakai kekuatan. Tim Feng pun berhasil menyamakan kedudukan jadi 2-2. Untungnya, di akhir pertandingan tim Boboiboy menang berkat Iwan. Permainan pun berakhir dan Boboiboy menang. Paginya, Boboiboy membantu mempersiapkan warung Toaba. Kemudian, di situ juga ada Gopal jadi pelanggan pertamanya. Boboiboy dan Gopal heran kenapa ada biskuit Yaya, karena apakah ada yang mau beli gitu kan. Tapi ternyata ada yang beli, yaitu si Feng yang beli. Akhirnya karena penasaran, Boboiboy dan Gopal mengikuti Feng. Di lain sisi, si Adudu tiba-tiba dapat ide untuk melenyapkan Boboiboy berkat lalat yang mengganggunya. Kembali ke Boboiboy, nah di sana ternyata Feng masuk ke gang Pak Senin Cowboy, yang dimana di gang tersebut ada kucing gila. Tapi ya Boboiboy menghiraukannya dan mengikuti Feng. Nah di sana pas ketemu Feng, Boboiboy langsung menjatuhkan biskuit Yaya. Gak lama kemudian, muncullah kucing gila yang memburu mereka. Meskipun mereka sempat berlari, tapi tetap aja mereka kena serang oleh si kucing itu. Setelah itu, mereka ternyata hampir telat, tapi Yaya udah ngejaga di gerbang itu. Jadinya mereka harus lewat belakang masuknya. Tapi bukannya ke kelas, mereka malah melihat prestasi dan jabatan-jabatan yang Yaya raih. Jadinya mereka ketahuan deh sama Yaya dan diberi hukuman karena telah masuk ke daerah terlarang. Ternyata hukumannya, mereka harus membersihkan halaman di sekitar kantin. Tapi pas lagi bersih-bersih, mereka malah dikejutkan oleh Prob yang memukulnya dan menembakkan laser pengecil. Abis itu, Prob laporan ke Adudu kalau misinya selesai. Tapi ternyata Prob salah langkah. Harusnya Prob nembak dulu baru memukul mereka. Tapi yang dilakukannya tadi malah sebaliknya. Jadinya Adudu marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mencari dan memukulnya. Sedangkan Boboiboy dan lainnya bingung karena udah jadi kecil. Abis itu, Boboiboy merencanakan kalau mereka harus ketemu Yaya dan Ying yang ada di warung Toaba. Dan jalur tercepatnya adalah melalui gang kucing gila tadi. Dengan begitu, Feng meminta kepada mereka untuk membantunya mengambil biskuit Yaya. Jadi akhirnya mereka membawa 3 biskuit. Nah pas perjalanan, mereka ternyata malah tambah kecil. Di lain sisi, Adudu mengetahui kalau ramuannya itu hebat banget. Jadi bakal semakin kecil dan lenyap dari dunia. Kembali ke Boboiboy, akhirnya mereka berhadapan dengan kucing gila itu. Ternyata mereka membawa biskuit Yaya dengan tujuan untuk membuat kucing itu memakannya dan pingsan. Dan secara ajaibnya butuh 3 biskuit untuk membuatnya pingsan. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil membuatnya memakan 3 biskuit dan Boboiboy memberikan sengatan listrik kepadanya. Yang itu membuat kucing itu akhirnya kembali menjadi normal. Jadi mereka akhirnya berhasil datang ke Toaba. Lalu kemudian, Yaya dan Ying datang bersama mereka bertiga ke markas Adudu untuk memintanya mengembalikan mereka menjadi besar semula. Tapi Adudu malah menyerang mereka dengan laser pengecil itu. Untungnya mereka bisa menangkalnya dan mengembalikan tembakan itu ke Adudu yang membuatnya kecil. Lalu mereka juga berhasil mengambil ramuan pembesar. Jadinya mereka kembali normal, tapi saat Ochobot lihat Feng, dia malah pingsan lagi. Boboiboy pun menanyakan pada Feng kenapa Ochobot selalu pingsan kalau lihat dia. Tapi jawaban Feng malah dia bilang nggak tahu apa-apa soal itu. Habis itu si Adudu bingung banget harus pakai cara apa lagi buat ngalahin Boboiboy. Kemudian Prob punya ide, gimana kalau mereka mendaur ulang rencana yang pernah mereka buat dan menggabungkannya menjadi sebuah rencana yang baru. Adudu pun senang dan setuju dengan itu. Setelah itu, Shin memperlihatkan kalau Ochobot mimpi dikejar oleh Feng. Jadinya Boboiboy cerita ke temennya kalau Feng itu jahat mau nyelakain Ochobot. Tapi bagusnya si Yaya, dia terus aja positive thinking ke Feng. Setelah Feng datang, mereka nanyain apa yang pernah Feng lakukan ke Ochobot. Tapi Feng tetap gak ingat apa-apa. Tiba-tiba si Adudu datang ke sekolah untuk menunjukkan sesuatu pada Boboiboy dan temennya. Ternyata Feng juga ikut ke bawah bareng Boboiboy. Abis itu Adudu menembakkan pistol emosi Y terbarunya kepada mereka. Tapi pas selesai ditembak, tidak ada yang terjadi apa-apa sama mereka. Bahkan si Adudu juga udah hilang kabur. Nah, pas pulang sekolah nih ya, mereka pun mulai merasakan efek dari tembakan tersebut yang membuat semua emosi mereka berubah. Yaya jadi ketawa terus, Ying penakut, Gopal jadi pemberani, Feng jadi bencong, dan Boboiboy jadi suka pasrah.
Ternyata itu emang rencana Adudu. Jadi kalau nggak segera disembuhin, mereka akan semakin parah dan bakal hilang ingatan selama-lamanya. Abis itu mereka pun ke warung Toabah. Toabah pun kaget dengan semua sikap mereka yang ngaco. Feng juga ngasih tahu kalau mereka ditembak oleh Adudu. Makanya mereka jadi begini. Jadinya mereka pun memutuskan untuk pergi ke markas Adudu dengan kondisi seperti itu dan ditemani oleh Ochobot. Mereka pun langsung masuk ke sana lewat pintu perosotan Adudu. Nah, si Feng pas mendarat malah kejedot yang membuatnya mengingat sesuatu. Ternyata sebelum Boboiboy pindah, Feng tuh kesel banget sama si Boboiboy karena teman-teman kelasnya selalu membicarakan kehebatannya. Akhirnya datanglah Adudu. Dia ngasih tahu kalau pingin lebih terkenal dari Boboiboy, Feng harus membawa Ochobot pergi bersamanya. Kembali ke sekarang, Adudu ternyata mempersiapkan jebakan yang mustahil dilewati. Tapi ternyata Yaya dengan mode stresnya mampu dengan mudah melewati rintangan itu dan membuat jebakan-jebakan itu berhenti. Jadinya jebakan ke-1 sudah terlewati. Nah, sebelum berlanjut ke jebakan selanjutnya, Feng nemuin surat arahan Adudu yang pernah dia terima sebelumnya. Dia pun mengingat bahwa dia pernah mengajak Ochobot untuk mengambil suatu barang yang katanya dari Boboiboy, dan Feng pun menemani Ochobot untuk mengambilnya. Kembali ke mereka akhirnya masuk ke jebakan 2. Mereka ternyata dihadang oleh batu besar yang menggelinding dari atas, dan di situ mereka gak tahu harus bagaimana. Sampai saat mereka sudah terkena batu tersebut, batu itu ternyata hanyalah segumpalan kertas aja, jadi mereka gak kenapa-napa. Abis itu mereka pun masuk ke jebakan terakhir, yang ternyata di sana ada ramuan penawar emosi yang dijaga oleh Adudu dan Prob. Nah, flashback pun muncul lagi. Ternyata Feng dan Ochobot pergi ngambil barang di markas Adudu. Saat itu Feng dan Ochobot gak tahu apa-apa. Tiba-tiba muncullah Adudu dan Prob menculiknya. Kemudian Feng memberikan coklat yang dia beli sebelumnya. Lalu Prob memasukkannya pada Ochobot yang membuat reaksi yang luar biasa. Ochobot pun dapat bebas dari ikatan dan mulai berlari dari mereka. Nah, pas lari nih, si Feng ngikutin Ochobot dan berhasil menangkapnya. Tapi ternyata Feng ingin menyelamatkan Ochobot, bukan menyerahkannya lagi pada Adudu. Tapi tiba-tiba dia ketahuan oleh Adudu. Dan saat Adudu mau menyerang, Ochobot pun langsung memberikan kekuatan pada Feng yang membuat Adudu kesel banget, malah dia yang dapat. Nah, habis itu Feng secara gak sengaja mengeluarkan naga bayang yang menyerang Adudu dan Prob. Habis itu karena gak bisa ngendaliin, naga itu mau menyerang rumah warga-warga. Akhirnya Ochobot pun membantu Feng untuk menghentikan kekuatannya itu dan hasilnya berhasil. Mereka pun pingsan. Akhirnya dengan mengingat semua kejadian di masa lalu, Ochobot pun nggak pingsan lagi kalau lihat Feng. Boboiboy pasrah pun tiba-tiba ada dorongan untuk nyerang Adudu. Tapi pas mau nyerang dia malah dihajar oleh robot harimau di sana. Nah, mereka pun akhirnya berusaha keras buat bisa dapetin air penawar itu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Adudu dan kembali menjadi normal lagi. Abis itu mereka pun baikan dengan Feng. Nah, di sisi lain, si Adudu kesel lagi, malah gagal mulu gitu kan. Kemudian Prob menyarankan untuk bikin siaran TV aja mengenai kejahatan Boboiboy terhadap Adudu. Adudu pun setuju. Nah, siaran pun dimulai jam 4:30 pagi. Siapa coba yang mau nonton ya? Singkat cerita, mereka selesai melakukan siaran. Adudu pun seneng aja udah bikin siaran gitu kan. Ternyata yang nonton siaran tadi itu cuma Toabah, Nenek Ying pelupa, Bapak Gopal tidur, adik Yaya yang bocil, dan kucing. Emang terbaik ya siarannya. Nah, selanjutnya ternyata alien lain bernama Ejojo udah ada di dekat bumi. Dia pun menemukan info bahwa ada alien bernama Adudu di sana. Ternyata Ejojo ini kenal banget dengan Adudu karena masa kecilnya dulu. Abis itu dia pun meminta data-data pengikutnya siapa aja. Yang pasti pengikut Adudu itu kan ada Prob dan komputernya. Mereka juga mengetahui kalau para pengikutnya ini pada sampah semua, gak guna gitu. Yang dimana Prob adalah robot pertama yang rusak lalu dibuang dan ditemukan oleh Adudu. Tapi Ejojo heran, gimana Adudu bisa nemuin bola kuasa dan hal terkuat di bumi. Jadinya dia menghubungi Adudu. Nah, saat dihubungi, ternyata Ejojo ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Adudu dan bagaimana progresnya. Karena tidak ingin memberitahu dan membiarkan Ejojo datang ke bumi, Adudu pun mulai menakutinya dengan superhero bernama Boboiboy. Mendengar itu, Ejojo pun langsung mencari info tentang Boboiboy dan teman-temannya. Dan ternyata, ada beberapa info yang Adudu dapatkan salah. Ternyata, si Yaya itu bisa memanipulasi gravitasi, Ying memanipulasi waktu, dan Gopal memanipulasi molekul.
Karena merasa diremehkan Adudu dengan Jojo katanya gak bakal bisa menang dengan para hero itu, Jojo pun langsung menyiapkan robot dan kostum tempurnya dan langsung berangkat ke bumi. Oke, nah di episode kali ini, ternyata murid-murid kelas Boboiboy akan diadakan ujian matematika dadakan setelah pulang sekolah yang membuat semua orang kaget dan ketakutan. Prob yang tahu itu langsung ngasih tahu Adudu kalau Boboiboy akan mengadakan ujian, karena kalau mereka gagal, mereka pasti bakal dimarahi oleh guru atau orang tuanya. Jadinya, untuk mengacaukan ujian tersebut, Adudu membuat rencana dengan cara menyamar jadi murid juga. Di sana Boboiboy dan tim pun awalnya akan mengusir Adudu. Tapi karena si Papa Jola ini memandang Adudu mau belajar, jadinya dia gak memandang Adudu jahat. Dia pun membolehkan Adudu masuk meskipun Boboiboy dan lainnya keberatan dengan itu. Nah, pada saat ujian dimulai, Adudu pun memulai rencananya. Ternyata, rencana Adudu itu menggunakan konsep musim cuaca. Jadi ada angin kencang, panas, hujan, dan lainnya. Nah, pas tiba-tiba di sana ada gempa dan cuaca mendung yang Adudu kira itu merupakan bagian dari rencana, tapi ternyata itu adalah pertanda bahwa Jojo telah sampai di bumi. Nah, pas Jojo datang, dia pun nyuruh Boboiboy dan tim untuk keluar menghadapinya. Mereka pun turun, tapi di situ juga Adudu ikut turun keluar dan menyuruh Jojo untuk pergi dari bumi. Tapi Jojo tetap ingin kekuatan Boboiboy dan Poala kuasa dulu, baru dia akan pergi. Karena Adudu membuat Jojo kesel, Adudu pun akan diserang, namun dihadang oleh Prob. Jadinya, Prob menantang Jojo. Kemudian, Jojo mengeluarkan robotnya dan menyuruh robot tersebut untuk menghancurkan Prob. Singkat cerita, Prob pun kalah dan hancur. Lalu mati di pangkuan Adudu. Boboiboy yang gak tega lihat itu pun langsung melakukan penyerangan pada Jojo dengan dibantu teman-temannya. Tapi mereka kalah. Lalu tanpa sengaja, Gopal malah ngasih tahu lokasi Ochobot ada di mana. Jadinya, Jojo pun berhasil menangkap Ochobot dengan gampang. Abis itu, Jojo langsung menghancurkan sekolah yang di dalamnya masih ada murid dan Papa Zola. Dengan begitu, Boboiboy dan tim pun berusaha menyelamatkan semuanya. Tapi di sela-sela penyelamatan, sayangnya robot Jojo berhasil menangkap mereka semua, kecuali Feng, Ochobot, dan Boboiboy yang bersembunyi. Akhirnya Boboiboy pun berpecah menjadi 3 dan memutuskan untuk mundur dulu dengan cara mengkaburkan pandangan Jojo. Boboiboy juga di sana menyelamatkan Adudu, jadinya mereka mundur dulu deh. Di episode selanjutnya, Adudu pun mimpi tentang Prob yang ternyata sekarang telah tiada. Akhirnya dia pun terbangun dan ada Boboiboy di situ. Lalu Boboiboy memintanya untuk bekerja sama buat ngalahin Jojo. Tapi Adudu dengan mentah dan tanpa rasa terima kasih menolak ajakan Boboiboy. Kemudian mereka pun memikirkan rencana bagaimana ngalahin Jojo dengan tim seadanya. Ochobot pun ternyata punya ide dengan itu. Abis itu saat masih mencari Boboiboy, Jojo ditelepon oleh Adudu dan memberitahu lokasi Boboiboy di mana sekarang, yang ternyata ada di markas kotak bersama Adudu. Jojo pun langsung berangkat ke sana. Nah, pas sampai dia langsung menurunkan robotnya. Tapi saat itu juga Boboiboy langsung menyambut kedatangan robot itu dan melakukan pertarungan yang sangat sengit. Hebat lah pokoknya. Pokoknya ini mantap banget lah animasinya GG. Nah, pokoknya mereka juga sempat melakukan combo terbarunya nih pas melawan si robot itu. Tapi sayangnya, combo itu masih belum bisa menghancurkan si robot. Di saat udah buntu nih, ternyata Feng dari tadi sedang mempersiapkan naga bayang yang sekarang bisa dia keluarkan karena Boboiboy telah mengulur waktunya. Dan pada akhirnya dengan naga bayang tersebut, Feng dapat berhasil melenyapkan robot Jojo. Setelah itu, Feng pun langsung pingsan karena kekuatan besar yang dikeluarkan. Ternyata itu adalah rencana Ochobot yang menyuruh Feng mengeluarkan naga bayangnya. Setelah semua hal itu, Jojo pun turun tangan dengan menggunakan kostum tempurnya yang di dalamnya juga terdapat 3 jam kekuatan milik Yaya, Ying, dan Gopal dan siap melawan Boboiboy. Kemudian, scene pindah ke si Adudu yang mengenang masa-masa dia bersama Prob. Sampai di akhir scene, kita diperlihatkan kalau Adudu telah mempersiapkan robot tempur yang pernah dia gunakan dulu.
dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itulah cerita Boboiboy musim kedua. Gimana, seru gak? Jadi makin kompleks ya ceritanya ya. Apalagi jadi ada tambahan karakter juga ya, seperti Feng dan Ejojo. Emang cerita Boboiboy ini unik banget dan bisa selalu berkembang setiap episodenya. Oh ya, gimana nih pendapat kalian? Adudu bakal bantu Ejojo atau Boboiboy ya dengan robot tempurnya? Ya kalian yang udah nonton pasti tahu ya jawabannya ya. Oke, insya Allah saya akan melanjutkan ceritanya untuk musim ketiganya ya. Tungguin aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.